Bagaimana agar kita bisa total dalam hijrah? Saya membagi dua. Hijrah ini bisa kita bagi dua. Hijrah yang pertama adalah hijrah untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Ini hijrah yang pertama. Insya Allah untuk hijrah yang pertama ini lebih mudah. Pengalaman saya pribadi, menjalankan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban itu insya Allah lebih mudah. Kalau dulu saya tidak pernah sholat, kemudian mau sholat, itu namanya hijrah untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau dulu saya tidak pernah puasa, kemudian saya berpuasa, maka itu disebut hijrah, karena melaksanakan perintah Allah. Kalau dulu belum pernah membayar zakat, kemudian saya membayar zakat, maka itu disebut hijrah, karena melaksanakan perintah Allah. Oke, itu yang pertama, insya Allah mudah. Untuk ibu-ibu biasanya apa? Dulu tidak pakai jilbab, kemudian memakai jilbab, insya Allah ini lebih mudah melaksanakan perintah Allah. Nah, untuk hijrah yang kedua ini, yaitu meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Menurut saya ini berat, dan pengalaman pribadi saya memang berat. Yaitu apa? Meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Untuk zaman sekarang ini sangat berat. Kebetulan bidang saya ekonomi Islam. Kenapa saya mengatakan berat? Saya berangkat dari satu hadis. Ini hadis disampaikan Rasul 1400 tahun yang lalu. Kalau kita membaca hadis ini, insya Allah kita akan sangat kaget. Rasul bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kulunar riba, faman lam ya'kulhu asabahum min ghubarihi. 1400 tahun yang lalu Rasul sudah menyampaikan, ya'ti 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang satu masa. Rasul tidak menyebut ini masanya kapan, tahun berapa, abad berapa, tidak disebut dalam hadis ini. Rasul hanya mengatakan sungguh akan datang satu masa di mana semua manusia itu makan riba. Semua manusia makan riba. Rasul mengatakan ya'kulunar riba. Ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kulunar riba. Sungguh akan datang satu masa di mana semua manusia makan riba. Terus kelanjutannya bagaimana? Faman lam ya'kulhu, kalau ada yang tidak makan riba, kalau ada yang ngaku-ngaku tidak makan riba, asabahu min ghubarihi. Rasul mengatakan pasti akan terkena debu-debunya riba. Kita tidak tahu yang dimaksud Rasul ini masa kapan. Tapi dengan pengalaman yang saya punya, ya jelek-jelek ini saya sudah keliling-keliling Indonesia. Kemarin terakhir dari Padang, tempatnya Mas Pandu. Di Masjid Jami Tigo Baleh. Betul ya, Tigo Baleh, 13. Itu masjidnya Ustadz akhir zaman. Di Masjid Jami Tigo Baleh itu, kata orang Bukit Tinggi, itu bukan di Padang ya, di Bukit Tinggi, itu seperti Tanah Abangnya Jakarta. Jadi pusat perdagangan. Pusat perdagangan. Dan saya diminta ngisi ya pengajian ba'da subuh. Masya Allah, saya lihat jamaah subuhnya luar biasa. Masjid sebesar itu penuh, jamaahnya penuh itu. Nah, karena bidang saya itu ekonomi Islam, sama. Kemarin juga saya tanyakan, saya tantang, jamaah, hei, kan begitu ya biasanya, kayak di TV. Jamaah, hei. Pertanyaannya apa? Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah makan riba? Tolong tunjuk jari. Semuanya diam. Saya nggak tahu itu jumlah jamaah berapa, mungkin ribuan. Ada yang lantai bawah, ada yang lantai atas. Saya panggil lagi, jamaah, yeay. Kedua kali, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah makan riba? Tolong tunjuk jari. Semua diam. Saya ulangi 3 kali.
Siapa di antara Bapak sekalian yang belum pernah terlibat dengan riba? Tolong tunjuk jari. Ternyata tidak ada yang tunjuk jari. Maknanya apa? Nampaknya yang dimaksud Rasul, di mana akan datang satu zaman, satu masa semua manusia makan riba, itu mungkin masa sekarang kita ini hidup. Naudzubillahi min dzalik. Dan insya Allah tidak hanya di Padang. Saya sampai tanya sama takmirnya, ini kebanyakan pedagang, iya. Ini semua bisnismen, iya. Semua terlibat riba, insya Allah hampir 100%. Takmirnya mengatakan begitu. Ya Allah. Di Kalimantan saya juga pernah ngisi di kantor gubernuran. Yang hadir sekitar 500, 250 bapak-bapak, 250 ibu-ibu. Semua pegawai kantoran. Sama saya tanya, Bapak Ibu sekalian, siapa yang belum pernah terlibat riba, tolong tunjuk jari. Diam semua. Di Sulawesi pernah, di Papua juga pernah. Kalau di Jawa memang keluyurannya di Jawa. Kesimpulannya apa? Nampaknya apa yang dimaksud Rasul itu terjadi di masa sekarang ini. Maka sekarang pertanyaannya, ini saya tanyakan lagi di Masjid Tigo Balih tadi. Masjid Jami Tigo Balih. Mas Wandu dari mana? Padangnya ya? Padang Kota. Bukan Bukit Tinggi. Pertanyaan kedua saya apa? Bapak Ibu sekalian, saya tahu. Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu hukum riba itu haram. Sekarang pertanyaan kedua, sudah tahu riba haram, kenapa masih mengambil riba? Sudah tahu riba itu haram, kenapa masih memberikan riba? Sudah tahu riba itu haram, kenapa masih juga terlibat dengan riba? Tolong dijawab. Ternyata semuanya diam. Kemudian saya ulangi lagi. Bapak Ibu sekalian tolong dijawab. Sudah tahu riba itu haram, kenapa masih mengambil riba? Ternyata diam semua. Ini yang ketiga saya tanya, kalau nggak ada yang jawab saya pulang. Bapak Ibu sekalian sudah tahu riba itu haram, kenapa masih mengambil riba? Baru ada bapak-bapak di depan yang jawab. Kenapa Pak? Saya tahu Pak riba itu haram. Tapi haram-haram sedikit kan nggak apa-apa Pak. Sudah saya duga, mesti jawabannya gitu. Umat Islam sekarang ini, kalau ditakut-takuti dengan riba, diingatkan dengan riba, diperingatkan dengan riba, itu sudah nggak ngefek. Seakan-akan sudah tidak takut sama sekali. Saya tahu riba, tapi riba sedikit nggak apa-apa, nanti taubat juga selesai gitu loh. Apalagi dipakai umroh, bersih itu dosanya. Maka kemudian saya tawari, Bapak Ibu sekalian, mau nggak saya bacakan ayat riba lengkap? Tidak hanya secuil ayat yang biasa dipakai, selalu dibacakan oleh ustadz-ustadz kita, yaitu apa? Al-Baqarah 275. Al-Baqarah 275 itu biasanya yang dibaca hanya secuil ayat. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini insya Allah anak-anak kecil sudah hafal. Maka saya tawari, Bapak Ibu sekalian, mau nggak saya bacakan Al-Baqarah 275 lengkap dari awal sampai terakhir, dari kalimat pertama sampai kalimat yang kelima. Ini ayat ada 5 kalimat. Siap, siap. Wah, semangat sekali. Maklum Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu bukit yang sangat tinggi. Saya ngertinya pokoknya tinggi dan pemandangannya indah. Bapak Ibu sekalian, siap saya bacakan Al-Baqarah 275 lengkap sampai selesai. Siap. Wah, mantap sekali. Maka kemudian saya ingatkan, Bapak Ibu sekalian, ini ayat Al-Baqarah 275, kalau saya baca sampai selesai, insya Allah nanti malam Bapak Ibu sekalian tidak bisa tidur. Kalau ada yang bisa tidur, imannya nggak beres, imannya nggak sempurna. Siap saya bacakan? Siap. Duh, lemes. Mau nggak saya bacakan Al-Baqarah 275? Mau. Kalau yang di sini mau? Siap? Al-Baqarah 275? Baik.